Kalian masih ingat nggak tentang letusan Gunung Krakatau yang mempengaruhi iklim dunia dalam kurun waktu 4-5 tahun? Atau letusan Gunung Toba yang sampai memiliki tagline-nya tersendiri, Tambora Menyapa Dunia. Kali ini saya akan membahas letusan gunung di Indonesia yang bisa dibilang salah satu letusan kolosal terbesar di dunia. Tapi bukan Gunung Krakatau, Tambora, ataupun Gunung Toba. Oke, cukup basa-basinya dan ini dia pembahasannya. Pada tahun 1990 ditemukan sebanyak 18.000 mayat massal tertimbun di London dan Inggris. Para ilmuwan bekerja sama untuk menemukan apa penyebab dari kematian massal mayat-mayat tersebut. Dan setelah meneliti selama beberapa waktu, penyebab kematian yang disebabkan oleh anomali cuaca. Walau sudah diketahui, penyebab anomalinya masih menjadi misteri. Tak hanya mayat di London yang menjadi korban dari anomali cuaca ini, bahkan wilayah Eropa, Rusia, Timur Tengah, hingga Afrika Utara ikut terdampak pada saat itu. Anomali cuaca yang terjadi antara lain embun dingin di musim panas, cuaca yang ekstrim, dan debu pasir yang menghalangi sinar matahari, menyebabkan gagal panen dan banyak hewan ternak yang mati. Lalu setelah dilakukan penelitian menggunakan penanggalan karbon pada tulang-tulang, serta penelitian geologi lebih lanjut, dan para ilmuwan setuju bahwa penyebab kematian para mayat ini disebabkan oleh letusan gunung berapi yang terjadi pada abad ke-13. Lagi-lagi, walau sudah diketahui penyebabnya, para ilmuwan belum menemukan gunung mana yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Akhirnya setelah melakukan 30 tahun lebih penelitian, beberapa gunung dipilih sebagai kandidat. Di antaranya Octaina Selandia Baru, El Chichon di Meksiko, dan Quilotoa di Ekuador. Sayangnya tidak satupun dari ketiga gunung tersebut dapat memberikan kecocokan jika ditelusuk dari besaran letusan, geokimia, dan waktu terjadinya letusan tersebut. Akhirnya pada tahun 2013 adalah peneliti bernama Frank Lavigne dari University Paris Panthéon-Sorbonne bersama 14 peneliti gunung api lainnya berhasil menemukan benang merah setelah mencocokkan endapan es yang sudah diteliti oleh ilmuwan dengan pohon yang ada di Lombok, di mana ilmuwan menemukan unsur kecocokan kandungan. Selain kecocokan unsur kimia, para peneliti juga menemukan catatan manuskrip Babat Lombok yang pada saat itu disimpan di Museum Belanda. Anjir, Museum Belanda. Kok bisa di sana? Manuskripnya ditulis menggunakan daun lontar dengan bahasa Jawa kuno. Di sana dijelaskan dengan gambaran paling jelas tentang letusan Gunung Samalas yang terjadi pada tahun 1257. Di mana dikatakan Gunung Rinjani longsor dan Gunung Samalas runtuh, banjir batu gemuruh menghancurkan desa Pamatan. Rumah-rumah rubuh dan hanyut terbawa lumpur, terapung-apung di lautan, penduduknya banyak yang mati. 7 hari lamanya gempa dahsyat meruyak bumi, terdampar di lemeng, diseret oleh batu gunung yang hanyut. Manusia berlari semuanya, sebagian lari naik ke bukit. Begitulah kira-kira isi. Temuan-temuan tadi membuat para ilmuwan semakin yakin bahwa anomali cuaca yang terjadi pada abad ke-13 disebabkan oleh letusan Gunung Samalas, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Samalas disebutkan meletus pada tahun 1257, meninggalkan kaldera besar yang saat ini disebut sebagai Danau Segaranak, atau lebih tepatnya berada di puncak Gunung Rinjani. Merupakan potongan dari puncak Samalas yang pada masanya diperkirakan memiliki tinggi sekitar 4.200 mdpl. Lalu dari kaldera Samalas muncul anak gunung yang diberi nama Gunung Barujari. Letusan Gunung Samalas ini terbilang sangat dahsyat, menyentuh magnitudo 7. Letusan gunung dengan magnitudo 7 tadi merujuk pada skala Volcanic Explosivity Index atau disingkat VAI, yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan ukuran letusan gunung berapi. VAI adalah skala logaritmik yang berkisaran dari 0 sampai 8.
di mana setiap kenaikan satu tingkat menunjukkan letusan yang 10 kali lebih kuat. Sebut saja letusan Krakatau yang skalanya menyentuh angka 6, sedangkan Gunung Samalas menyentuh skala 7 magnitudo. Bisa kalian bayangin nggak sedahsyat apa gitu kejadian pada saat itu. Letusan Samalas ini melepaskan 40 km kubik abu ke angkasa hingga setinggi 43 km yang terus mengelilingi bumi beberapa lama. Total magma yang dilepaskannya sebesar kurang lebih 40,2 km kubik. Oke, untuk perbandingan ini supaya kalian bisa lebih membayangkan gitu. Gedung tertinggi di dunia itu adalah Burj Khalifa yang memiliki tinggi sekitar 830 meter. Jadi 43 km itu sekitar 51 kali ketinggian Burj Khalifa. Oke, untuk perbandingan yang lain nih. Pesawat komersial itu biasanya terbang pada ketinggian 10-12 km. Yang dimana berarti kalau kita bandingin dengan 43 km itu sekitar 3,5 atau bahkan sampai 4 kali lipatnya gitu. Itu kan kayak tempatnya Kapten Marvel. Dengan letusan sedahsyat itu, jadi nggak heran gitu jika menyebabkan tahun kegelapan di seluruh bumi, hampir seluruh bumi bagian utara. Iklim dunia turun sebesar 0,7 derajat Celcius pada tahun 1528 dan menjadi 1,2 derajat Celcius pada tahun 1529. Walau terdapat perbedaan geografis, di Vietnam, Cina, bahkan Jepang terjadi pendinginan. Di Jepang, dalam catatan kronik Azuma Kagami, disebutkan bahwa sawah dan ladang hancur karena cuaca dingin dan basah. Letusan Samalas menjadi penyebab hilangnya peradaban yang dalam manuskrip Babat Lombok disebut dengan Kerajaan Pamatan. Perdagangan sehingga banyak pedagang dari Bajo Sulawesi ikut berdagang. Namun sayang, kota ini hilang bagai ditelan bumi pada abad ke-13 saat bencana besar melanda, yaitu meletusnya Gunung Purba Samalas yang saat ini menjadi komplek Gunung Rinjani di Lombok. Letusan Samalas meluluh lantakan Kerajaan Pamatan sampai tak tersisa. Setelah melakukan penggalian di sekitar Gunung Rinjani, beberapa arkeolog menemukan beberapa barang yang diduga berasal dari Kerajaan Pamatan. Oke, mungkin itu aja tentang pembahasan di video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya.